Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Razi dan Rizky dengan NIM 19 12 02 01 09. Saya di sini akan melakukan uji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari ketiga jenis uji data tersebut. Uji validitas adalah uji yang kita lakukan untuk melihat berapa valid instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk menguji variabel penelitian kita. Nah, untuk melakukan uji validitas ini, kita harus copy semua data yang sudah disediakan ke dalam tabel SPSS di bagian data view kolom di atas ini. Lalu paste, klik kanan, lalu klik paste with variable names. Ya, lalu ubah ke variable view. Pastikan measure-nya sudah scale dan type-nya juga numerik. Lalu klik analyze, klik correlate dan bifurcate. Lalu blok semuanya, lalu pindahkan ke variabel. Lalu klik OK. Nah, setelah hasilnya keluar, untuk melihat apakah instrumen kita valid atau tidak, kita bandingkan skor total yang di tabel ini dengan data yang ada di tabel R. Nah, patokan kita di tabel R ini adalah jumlah responden kita dikurang 2. Berarti patokan kita ada di kolom nomor 28 bagian 2. Yang hasilnya 0,361. Yang berikutnya ada uji reliabilitas. Sebelumnya, uji reliabilitas itu adalah cara kita untuk memastikan apakah instrumen kita itu hasilnya tetap konsisten apabila tetap digunakan ke dalam penelitian lain. Langkah yang pertama masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita klik di bagian Analyze, lalu klik bagian Scale, kemudian klik bagian Reliability Analysis. Lalu blok, pindahkan ke kanan, tapi tidak dengan total score ya teman-teman. Lalu klik OK. Nah, hasilnya sudah didapatkan. Setelah datanya keluar, ya kita lihat untuk melihat apakah instrumen kita reliable atau tidak, ada di kolom reliability statistik di kolom Crown Breaks. Alpha apabila datanya di atas 0,7 berarti instrumen kita reliable. Yang terakhir adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini adalah cara kita untuk melihat apakah data yang kita uji ini terdistribusi dengan normal atau tidak. Caranya yaitu satu, klik bagian analyze, lalu pilih bagian descriptive statistik, lalu klik bagian explore. Berikut kita pindahkan lagi semua data ini kolom sebelahnya, namun data score-nya tidak usah diikutkan. Lalu klik statistik. Kalau sudah 95%, klik continue. Pilih plots, lalu klik normality plots with test. Klik continue. Klik OK. Setelah datanya keluar, kita lihat di tabel bagian test of normality. Karena data kita kurang dari 50, patokan kita untuk melihat normal atau tidaknya data kita itu adalah di bagian Shapiro-Wilk di kolom statistik. Apabila data yang ada di kolom statistik itu lebih besar daripada 0,5,
berarti datanya terdistribusi secara normal. Baiklah, hanya segitu paparan yang saya dapatkan atau mengenai statistik. Selanjutnya kita akan menguji validitas, reliabilitas, dan normalitas dari data layanan. Sama seperti sebelumnya, kita blok semua data, lalu kita pindahkan ke SPSS. Lalu klik data view, klik kanan, dan paste with variable names. Lalu pindah ke variable view, kita pastikan measure-nya scale semua. Dan tipe-nya dipastikan numerik ya teman-teman. Lalu kita klik analyze, klik klik correlate, lalu klik difference. Kita blok semuanya, kita pindahkan ke kanan. Lalu klik OK. Sama seperti tadi, total score eh, berada responden kita dikurang 2, berarti patokan kita ada di kolom nomor 28 di bagian 2 ini, yaitu 0,361. Ya, berikutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Sama dengan yang tadi, kita klik analyze, kita klik scale reliability, kita blok semua tapi tidak dengan total score. Kita pindahkan ke kanan, klik OK. Lalu setelah datanya keluar, kita lihat untuk melihat apakah instrumen kita reliable atau tidak. Ada di kolom reliability statistik, di kolom Chromebreaks, alpha apabila datanya di atas 0,7, berarti instrumen kita reliable. Yang terakhir adalah uji normalitas. Ini adalah satu sama dengan yang tadi. Klik analyze, lalu explore, lalu blok semuanya kecuali total score, pindahkan ke kanan, klik titik. Pastikan sudah 95% ya teman-teman. Klik continue, klik plots, checklist normality plot with test, klik continue, lalu tekan OK. Nah, setelah datanya keluar, kita lihat di tabel bagian test of normality. Karena data kita kurang dari 50, patokan kita untuk melihat normal atau tidaknya data kita itu adalah di bagian Shapiro Wheel di kolom statistik. Apabila data yang ada di kolom statistik itu lebih besar daripada 0,5, berarti datanya terdistribusi secara normal. Nah, sekian saya Farhan Razidan Rifki untuk telah memaparkan materi mengenai statistik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.